Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengawasan dan pengendalian organisasi. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Melba Damanik, Jersey Simarmata, Natalia Purba, Fendi Armando, yang dalam pengawasan dosen pengampuh kami yaitu Hendra Saputra. Pengertian pengawasan, menurut para ahli, George R. 2006, 395, mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah pengertian pengendalian. Pengendalian atau controlling merupakan suatu faktor penunjang penting terhadap efisiensi organisasi. Demikian juga pada perencanaan pengorganisasian dan pengarahan. Pengendalian adalah suatu fungsi yang positif dalam menghindarkan dan memperkecil penyimpangan-penyimpangan dari sasaran-sasaran atau target yang direncanakan. Selanjutnya adalah asas-asas dan jenis-jenis pengawasan dan pengendalian. Asas-asas pengawasan dan pengendalian. 1. Asas tercapainya tujuan. 2. Asas efisiensi pengendalian. 3. Asas tanggung jawab pengendalian. 4. Asas pengendalian terhadap masa depan. 5. Asas pengendalian langsung. 6. Asas refleksi rencana. 7. Asas penyesuaian dengan organisasi. 8. Asas pengendalian individual. 9. Asas standar. 10. Asas pengendalian terhadap strategis. 11. Asas kekecualian. 12. Asas pengendalian fleksibel. 13. Asas peninjauan kembali. 14. Asas tindakan. Setelah pembahasan tentang asas-asas pengendalian dan pengawasan, maka selanjutnya akan masuk ke jenis-jenis pengawasan dan pengendalian. 1. Pengendalian karyawan. 2. Pengendalian keuangan. 3. Pengendalian produksi. 4. Pengendalian waktu. 5. Pengendalian teknis. 6. Pengendalian kebijaksanaan. 7. Pengendalian penjualan. 8. Pengendalian inventaris. 9. Pengendalian pemeliharaan. Berikutnya adalah tujuan pengawasan dan pengendalian. 1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. 2. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. 3. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik. 4. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi. 5. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi. 6. Meningkatkan kinerja organisasi. 7. Memberikan opini atas kinerja organisasi. 8. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kerja yang ada. 9. Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih. Yang terakhir adalah manfaat pengawasan dan pengendalian. 1. Untuk memberikan ruang regular untuk merenungkan isi dan pekerjaan mereka. 2. Untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja. 3. Untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang. 4. Untuk menjadi dukungan baik segi pribadi ataupun pekerjaan. 5. Untuk memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja tidak ditinggalkan tidak perlu membawa kesulitan, masalah dan proyeksi saja. 6. Untuk memiliki ruang untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan stres, resilience dan pribadi. Transferensi atau counter-transferensi yang mungkin dibawa oleh pekerjaan. 7. Untuk merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesional yang lebih baik. 8. Untuk menjadi proaktif bukan reaktif. 9. Untuk memastikan kualitas pekerjaan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai.
Sistem pengendalian merupakan suatu cara yang tepat dan teratur dalam satu kesatuannya. Saling berintegrasi antara yang satu dengan yang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Pengawasan sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Karena jika tidak ada pengawasan dalam suatu organisasi akan menimbulkan banyaknya kesalahan-kesalahan yang terjadi baik yang berasal dari bawahan maupun lingkungan. Pengawasan menjadi sangat dibutuhkan karena dapat membangun suatu komunikasi yang baik antara pemimpin organisasi dengan anggota organisasi. Serta pengawasan dapat memicu terjadinya tindak pengoreksian yang tepat dalam merumuskan suatu masalah. Pengawasan lebih baik dilakukan secara langsung oleh pemimpin organisasi, disebabkan perlu adanya hak dan wewenang ketegasan seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Pengawasan disarankan dilakukan secara rutin karena dapat merubah suatu lingkungan organisasi dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian materi yang saya sampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video presentasi berikutnya.